Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Darwadi ARCH. Jangan lupa di like dan di subscribe. Saya doakan teman-teman semua masuk surga. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang dialog antara iblis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa keperluanmu yang kamu mintakan kepada Allah? Iblis, 10 perkara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu wahai terlaknat? Iblis, aku memohon kepada Allah agar aku punya rumah, maka rumahku adalah kamar mandi, maka aku senang jika umatmu berlama-lama di rumahku. Aku memohon agar aku punya masjid, akhirnya pasar menjadi masjidku. Bukankah masjidku tempat orang yang bohong dan bersumpah palsu, khianat, dan pencukat? Aku memohon agar memiliki azan, maka trompet adalah panggilan azanku. Kebanyakan umatmu mengabaikan azan. Dia merasa terpanggil dengan trompetku yang selalu berirama nafsu-nafsu. Aku memohon agar aku punya tempat tidur, maka orang-orang mabuk adalah tempat tidurku. Aku berikan selimut tebal agar tidak kedinginan. Aku memohon agar memiliki teman-teman yang menolongku, maka kelompok orang yang tidak mengerti akan ketetapan Allah menjadi teman-teman yang membantuku. Aku memohon agar aku punya teman dekat, maka orang-orang yang menginfakkan harta kekayaannya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku. Allah berfirman, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Kisah Al-Isra ayat 27. Aku minta kepadanya agar aku bisa berserikat dalam diri Bani Adam, tidak mau lenyap walaupun sebentar dalam mengganggu, berserikat dalam harta mereka, campur antara haram dan halal. Umatmu senang menyerempet-nyerempet yang haram, dan berserikat dalam anak-anak mereka. Dia mengizinkanku berserikat dalam kelompok mereka bagi yang bersetubuh dengan tidak berdoa. Itulah maksud Allah dalam Al-Quran. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggup di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka, dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Kisah Al-Isra ayat 64. Wahai Muhammad, akulah yang mengajak umatmu gemar berjudi. Akulah yang mendampinginya sampai dia lupa keluarga, istri dan anak-anaknya, bahkan lupa pada dirinya sendiri. Akulah yang menepuk-nepuk bahunya, baik sewaktu menang maupun kalah. Dengan begitu, dia pasti akan kembali mengulanginya. Setiap harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka aku ikut memakannya dengan cara menyita hartanya sehingga tidak barakah. Aku juga ikut makan makanan yang tercampur antara riba dan haram. Aku juga ikut memakan segala harta yang tidak dimohonkan perlindungan kepada Allah dari segala setan yang terkutuk. Setiap orang yang tidak memohon perlindungan Allah
dari setan ketika bersetubuh dengan istrinya, maka setan akan ikut bersetubuh. Akhirnya melahirkan anak yang mendengar dan taat kepadaku. Oleh karena itu, engkau telah mengajarkan doa tersebut kepada orang yang akan melakukan senggama dengan istrinya. Doa ini sebagai berikut: Bismillahi Allahumma jannabna syaitana wa jannabi syaitana ma'ar razaqna, yang artinya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan, dan jauhkanlah setan dari rezeki atau bayi yang akan engkau anugerahi pada kami. Tetapi banyak umatmu yang lupa berdoa, dan akulah yang lebih menjadikan mereka lupa. Begitu pula orang yang naik kendaraan dengan maksud mencari penghasilan dan tidak dihalalkan, maka akulah temannya. Itulah maksud dari firman Allah. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan setiap yang engkau ucapkan tidak didukung oleh ayat-ayat dari kitab Allah, maka aku tidak akan membenarkanmu. Iblis, wahai Muhammad, aku memohon kepada Allah agar bisa melihat anak cucu Adam, sementara mereka tidak dapat melihatku. Kemudian Allah menjadikan aku dapat mengalir melalui peredaran darah mereka. Diriku dapat berjalan kemanapun sesuai dengan kemauanku dan dengan cara bagaimanapun. Kalau aku mau, dalam sesaat pun bisa. Kemudian Allah berkata kepadaku, engkau dapat melakukan apa saja yang kau inginkan. Akhirnya aku merasa senang dan bangga sampai hari kiamat. Aku memiliki anak yang aku beri nama Atamah. Ia akan kencing di telinga seorang hamba ketika dia tidur meninggalkan sholat isya. Andaikan tidak karena itu, dia pasti tidak akan tertidur terlebih dahulu sebelum menjalankan salat. Aku juga punya anak yang aku beri nama Mutaqadi. Apabila ada seseorang hamba melakukan ketaatan ibadah dengan rahasia dan menutupinya, maka anakku tersebut senantiasa membatalkannya dan dipamerkannya di tengah-tengah manusia, sehingga semua manusia tahu. Akhirnya Allah membatalkan 99 pahalanya, sehingga yang tersisa hanya 1 pahala. Sebab setiap ketaatan yang dilakukan secara rahasia akan diberi 100 pahala. Aku punya anak lagi yang bernama Khuyal. Ia bertugas mengusap celak mata semua orang yang sedang berada di majelis pengajian dan ketika khatib sedang memberikan khutbah, sehingga mereka terkantuk dan akhirnya tidur dan tidak dapat mendengarkan apa yang dibicarakan para ulama. Bagi mereka yang tidur, tidak akan ditulis pahala sedikit pun. Setiap kali ada perempuan keluar, pasti ada setan yang duduk di pinggulnya. Ada pula yang duduk di daging yang mengelilingi kukunya, di mana mereka akan menghiasi orang-orang yang melihatnya. Kedua setan itu kemudian berkata kepadanya, keluarkan tanganmu. Akhirnya dia mengeluarkan tangannya, sehingga kukunya terlihat tampak nodanya. Wahai Muhammad, sebenarnya aku tidak dapat menyesatkan sedikit pun dari umatmu.
Akan tetapi aku hanya dapat mengganggu dan menggoda mereka. Andaikan aku memiliki hak dan kemampuan untuk menyesatkan, maka aku tidak akan membiarkan segelintir manusia pun di muka bumi ini yang dapat mengucapkan tidak ada Rabb selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan tidak akan ada lagi orang yang melakukan salat, puasa dan zakat. Sebagaimana halnya engkau wahai Muhammad tidak berhak memberikan hidayah sedikit pun kepada mereka. Akan tetapi engkau hanyalah seorang utusan yang menyampaikan amanah dari Allah. Andaikan engkau memiliki hak dan kemampuan untuk memberi hidayah, maka engkau tentu tidak akan membiarkan satu orang kafir pun berada di muka bumi ini. Engkau dan aku mempunyai tugas masing-masing. Aku memujuk manusia agar dapat terjerumus ke neraka, sedang engkau mengajak mereka menuju tempat selamat, jalan yang lurus, yaitu surga. Engkau hanyalah sebagai hujah Allah terhadap makhluknya, sementara aku hanyalah menjadi sebab celakanya orang yang sebelumnya sudah dicap oleh Allah menjadi orang celaka. Orang yang bahagia dan beruntung adalah orang yang dijadikan bahagia oleh Allah sejak dalam perut ibunya, sedangkan orang yang celaka adalah orang yang dijadikan celaka oleh Allah sejak dalam perut ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah dalam Al-Quran, "Jikalau Tuhanmu menghendakinya, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka yang senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya." Kisah Hud ayat 118 sampai 119. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang lain, "Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu, dan adalah ketetapan Allah untuk suatu ketetapan yang pasti berlaku." Kisah Al-Ahzab ayat 38. Dengan rasa iba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan sesuatu yang sangat berguna untuk iblis agar ia memohon ampun sehingga tidak masuk neraka dengan tawaran sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Murrah atau iblis, maukah engkau saya kenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Pengampun? Apakah engkau maha mungkin bertaubat dan kembali kepada Allah, sementara aku akan menjaminmu masuk surga? Sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar." Kisah At-Taha ayat 82. Namun tawaran itu ditolak iblis dengan jawaban, "Wahai Rasulullah, ketentuan telah memutuskan dan kalam pun telah kering dengan apa yang terjadi seperti ini hingga hari kiamat nanti. Aku enggan bertaubat, dan umatmu pun akan banyak yang aku pengaruhi agar enggan bertaubat supaya sama dengan aku." Kemudian iblis mengakhiri perkataannya, "Maha suci Allah yang menjadikanmu sebagai tuan para nabi dan khatib para penduduk surga. Dia adalah memilih
dan mengkhususkan dirimu, sementara Dia telah menjadikan aku sebagai tuan orang-orang yang celaka dan khatib para penduduk neraka. Aku adalah makhluk yang celaka, lagi terusir. Ini adalah akhir dari apa yang aku beritahukan kepadamu, dan aku mengatakan yang sejujurnya, karena aku tidak ingin engkau dan umatmu bahagia untuk selamanya.